Seorang hamba yang merasa bahwasanya imannya masih ada atau tidak, imannya masih ada atau tidak, imannya benar atau tidak benar, surga ini ada atau tidak. Jadi imannya kalau masih dia dia mengatakan imanku masih ada atau tidak tentang surga, neraka, iman, maka ketahuilah yang merasakan bahwasanya imannya masih ada atau tidak, kabar gembira bagi Anda bahwa iman Anda masih ada. Cuman Anda telah punya masalah urusan mental Anda, punya permasalahan di mental Anda, kena was-was akidah. Orang yang kena was-was akidah, bukan akidahnya hilang di saat mengatakan Allah ini ada atau tidak ada, imanku ada atau tidak ada. Itu bukan masalah ragu, atau bukan masalah orang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman gak akan berpikiran sebegitu, sudah langsung pergi kemana sana, gak sholat gak ini. Tapi kenyataannya dia masih ingin sholat dan sebagainya, ada seruan iman di dalam hatinya. Tapi harus diwaspadai bahwasanya dia terkena mentalnya, punya permasalahan di dalam dirinya, mentalnya, yaitu terkena was-was. Was-was itu ingin mengulang-ulang, padahal dia sudah yakin sebetulnya. Cuman tiba-tiba ada pertanyaan, jangan-jangan gak ada. Itu sebenarnya tidak terlalu kuat seruan itu, cuman dia mendengar jangan-jangan gak benar surga, padahal dia yakin dari kemarin mau sholat itu. Sebetulnya lebih kuat keyakinannya, dan itu bukan seorang ragu tidak begitu. Jadi ada was-was itu adalah bukan orang ragu, dia tahu sudah melakukannya, tapi dia ingin mengulang lagi. Dia sudah meyakininya, tapi dia ingin mempertanyakan keyakinannya. Makanya orang was-was ini permasalahan mental, sehingga perlu ini melibatkan ahlinya, pakarnya, ahli psikolog, untuk bisa mengurai permasalahannya, sebabnya dan seterusnya. Hanya mungkin pertolongan pertama pada kecelakaan kena was-was akidah atau was-was kebiasaan, was-was ibadah. Allahu Akbar, sudah begitu katanya belum takbir, sudah jelas takbir Allahu Akbar. Was-was kebiasaan, sudah bunyi klik kompor mati, keluar bingung, jangan-jangan belum mati. Sudah ngunci pintu, ceklik, sudah bunyi klik, didorong sudah nggak bisa, sampai mobil balik lagi, kayaknya pintu belum dikunci. Loh, itu kan sebenarnya bukan ragu, wong dia sudah menyadari kalau tadi dikunci, bunyi klik. Namanya was-was, dan was-was itu tidak boleh dibiarkan, membahayakan, sehingga iman bisa hilang. Karena apa? Dia capek dengan seruan-seruan bisikan was-wasnya. Dan was-was ada dua, was-was syaitan sama was-was mental kita. Was-was syaitan, kalau bisikan syaitan sederhana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berakhir kisahnya. Tapi yang repot di mental kita itu. Terus jangan-jangan imanku gak benar, kayaknya takbirku gak benar, kayaknya belum dikunci pintu tadi, jangan-jangan bannya bocor, jangan-jangan naik mobil gelisah, jangan-jangan sopirnya ini nggak bisa. Terus hidupnya akan tersiksa dengan itu semuanya. Maka ayo kita pun di saat ada gejala-gejala semacam ini, sadari diri Anda, datang ke ahlinya untuk dibimbing, pakarnya, psikolog, untuk dibimbing agar menyelesaikan. Cuman pertolongan pertama adalah begini, jika punya perasaan semacam itu, was-was ibadah, was-was akidah, was-was kebiasaan, langkah pertama adalah hilangkan dari memikirkan hal tersebut. Setelah Anda memastikan bahwasanya sudah bunyi klik kompor, pintu sudah didorong nggak bisa, Anda sudah punya Allahu Akbar, ya sudah, jangan pikirkan itu. Bergegaslah memindahkan dari mikiri hal tersebut, untuk jangan dituruti. Sebab was-was itu kayak orang nyinyir, dilawan bikin sakit, ditinggal kurang ajar, dibiarkan tambah kurang ajar, maka dilupakan saja. Maksudnya jangan dipikirin dia. Jadi pertama adalah lupakan, anggap saja telah Allahu Akbar, jangan mikir tentang takbir lagi, tapi bisa masuk ke lebih dalam lagi adalah tentang makna Allahu Akbar, atau bergegas mengasuki amal selanjutnya, langsung doa iftitah. Jangan mikir takbir lagi, nanti kita balik lagi nanti. Kalau Anda balik, Anda nuruti was-was Anda, hati-hati, sampai kapanpun tidak akan sembuh itu nanti. Harus berlatih semacam itu. Nah, kalau bukan urusan ibadah, bisa dengan kegiatan yang lain. Anda habis kunci pintu langsung kejar itu ayam, melihat ayam bertelur dan sebagainya, lihat bunga-bunganya mekar, ada sih semuanya dialihkan. Ya, pertama adalah menghindar kembali kepada pemikiran tersebut. Kemudian kita menuju sesuatu yang mungkin lebih kita senangi, sehingga kita tidak kembali ke hal yang tersebut. Mengalihkan, bahasa sederhananya, mengalihkan. Jadi pandai-pandailah mengalihkan, supaya nanti terbiasa,
Sebab kalau balik ke situ terus semakin kayak luka itu dilukai terus. Balik lagi, Allahu Akbar, sudah benar bar. Allah, nah kenapa bisa aneh orang takbir kayak begitu? Wong sudah jelas yang dengar aja sampai pusing sebelahnya. Dia bilang kayaknya belum takbir, aneh sekali. Masa sampai suatu ketika ada orang guyonan, was-was ini was-was macam, ini was-was akidah. Tapi perlu kita berkira, yang was-was akidah, akidahnya masih ada, jangan khawatir. Tinggal harus Anda berobat. Maka orang yang punya was-was jangan ragu untuk berobat, untuk minta petunjuk dari ahlinya. Satu. Kemudian ini permasalahan ada keyakinan. Orang kalau datang ke psikolog dianggap orang gila. Ini kan salah. Ini masalah pembenahan mental. Pembenahan mental. Ada was-was, ada dua. Kalau was-was setan yang benar-benar pakai doa ruqyah segala macam. Ini saya permasalahan mental. Ini harus dibenahi dengan caranya. Harus dibenahi dengan caranya. Ada. Termasuk yang kita sebutkan tadi, antara caranya yang pertolongan pertama tadi. Tapi nanti ada dialihkan dengan cara bermacam-macam untuk dicermati permasalahannya apa dulu, di rumahnya ada apa, kegiatan apa. Cuman secara umum ya, was-was itu biasanya ada tekanan-tekanan. Jadi takut yang berlebihan terus ditekankan ke dia sehingga dia menjadi merasa seolah-olah tidak sempurna. Misalnya anak kecil di saat membersihkan sesuatu nggak bersih, terulang lagi, bersih lagi, nggak bersih. Akhirnya kepikiran saat membersihkan jangan-jangan nggak bersih. Ini belajar sama Ustaz Allah Akbar, nggak sah gitu, nggak sah. Allah nggak bener, nggak sah. Ya, akhirnya bingung, jangan nggak sah terus. Jadi benar rasa takut yang berlebihan menjadikan orang seperti itu. Ini was-was, ini akidah, awas ya, Allah gini nggak bener, Allah imanmu gini nih, ditakut-takuti sehingga dia kebingungan. Makanya kalau gurunya was-was, muridnya was-was. Dalam urusan fikih, gurunya was-was, muridnya was-was. Makanya jangan dekat-dekat sama orang was-was, biarkan dia sendiri bingung. Cuman ini bagi yang bersangkutan jangan ragu datang pada ahlinya. Kemudian yang di kiri kanannya paling tidak punya wawasan. Jangan perlakukan orang was-was seperti orang sehat. Yakini dia orang sakit. Kita perlakukan yang berbeda. Artinya apa? Jangan kita perlakukan seperti orang sehat, juga dengan biarkan begitu saja sampai dia nggak sembuh-sembuh. Harus normal kita. Kita bimbing bagaimana dia untuk bisa sembuh. Ini penyakit was-was ini memang berbak. Coba saja di majelis kita ini dalam seminggu pasti ada yang tanya was-was sampai pusing saya. Sehingga saya sendiri kayaknya kena was-was. Dia tuh ngomongnya panjang hari ini. Gara-gara urusan was-was jawabannya panjang kayak orang was-was ini. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan kesembuhan kepada semuanya. Allah a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.